Selamat malam para pelanggan Bude Yanti yang hobinya kasbon. Pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kembali dilihatkan dengan Xiao Li dan Xiao Long yang pada saat ini mengkonsumsi pil pemakan jiwa. Bersamaan dengan itu Xiao Yan juga pada saat ini khawatir mengenai teknik yang digunakan oleh klan iblis jiwa ini. Bersamaan dengan kekhawatiran Xiao Yan ini deru angin segera melonjak dari kejauhan, lalu banyak kerumunan segera mendekat dan orang yang memimpinnya adalah kepala klan Mi. Begitu sampai dirinya segera menangkupkan tangannya dan berkata, dirinya pada saat ini telah memberitahu semua anggotanya. Tentu Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini klan Mi resmi bergabung dengan klan Xiao. Ketika semua orang berbincang-bincang dan melakukan perumusan kembali klan Mi, justru ada angin kembali melonjak dari kejauhan, bersama dengan kerumunan yang dipimpin oleh seseorang. Saat ini orang yang memimpin mereka adalah tertua dari klan monster ilusi bernama Yao Meng. Begitu sampai dirinya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yao, dirinya berkata bahwa kedatangan Yao Meng pada saat ini telah terlambat. Oleh karena itu dirinya berharap tetua Xiao Yao mau memaafkannya. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yao pun melambaikan tangannya dan tersenyum. Dirinya berkata bahwa kedatangan dari Yao Meng ini tepat pada waktunya. Bersamaan dengan itu Yao Si pun segera menghampiri Yao Meng dan menangkupkan tangannya. Dirinya mengucapkan salam kepada tetua Yao Meng. Selain itu Yao Si meminta maaf karena sebelumnya dirinya tidak memiliki waktu untuk meminta izin bertindak. Menanggapi hal itu Yao Meng pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Yao Si telah bertindak dengan baik. Setelah itu Yao Meng pun menoleh ke arah tetua Xiao Yao dan berkata, dirinya hadir ke sini atas informasi dari Yao Si. Lalu Xiao Yao pun melihat sekeliling dan menyadari bahwa kondisi dari klan Xiao pada saat ini benar-benar telah berubah. Kemudian Yao Meng pun segera berkata karena klan Xiao saat ini telah bangkit dan tetua Xiao Yao telah kembali, maka Yao Meng secara pribadi pada saat ini merasakan kegembiraan. Mendengar hal itu Xiao Yao pun pada saat ini tersanjung dan mereka segera berbincang-bincang pada saat ini yang baru menyadari bahwa Xiao Yan telah diangkat sebagai ketua baru dari klan Xiao. Tentu saja dirinya pun pada saat ini benar-benar terkejut dan memandangi dengan dalam. Sementara itu melihat ekspresi Yao Meng, Xiao Yan pun segera bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin diucapkan oleh tetua Yao Meng? Yao Meng pun segera pulih sebelum akhirnya dirinya merenung sejenak dan mulai berbicara, bahwa dirinya memiliki sesuatu permintaan kepada Tuan Xiao Yan. Tentu Xiao Yan pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata, permintaan apakah yang diinginkan oleh tetua Yao Meng? Jika Xiao Yan bisa melakukannya maka Xiao Yan akan berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya Yao Meng pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Yao Meng bersedia untuk memimpin klan monster ilusi masuk ke dalam klan Xiao. Yao Meng bersedia mengikuti tetua Xiao Yan untuk mencapai tujuan besar bersama. Saat ini kata-kata Yao Meng ini tentu saja mencengangkan dan Xiao Yan benar-benar sedikit terkejut. Bahkan Kaisar Ming, Xiao Yao dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menatap ke arah Yao Meng. Yao Si juga pada saat ini gemetar seolah dirinya mengerti apa yang dipikirkan oleh Yao Meng. Dirinya menghela nafas di dalam hatinya tetapi dirinya tidak berbicara lebih banyak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera pulih dan bertanya, mengapa pemimpin klan monster bersedia melepas statusnya dan bergabung dengan klan Xiao? Tentu saja ketenangan Xiao Yan ini membuat kepahitan di sudut mulut Yao Meng menjadi semakin lebih kuat. Yao Meng tidak menyangka bahwa Xiao Yan masih muda tetapi Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Yao Meng pun akhirnya menjawab dengan hormat bahwa tetua Xiao Yan masih muda dan menjanjikan. Apalagi ketua Xiao Yan telah menghancurkan klan iblis Yimou dengan menjentikkan jarinya. Tetua Xiao Yan telah menaklukkan klan pemusnahan dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Menanggapi perkataan tersebut Xiao Yan pun segera berkata bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa membuat tetua klan monster merendahkan dirinya. Dalam hati Xiao Yan pada saat ini sebagai kepala klan dari klan Xiao, tentu saja klan monster ilusi pasti akan menjadi sekutu klan Xiao di masa depan. Yao Meng pada saat ini sedikit bingung setelah mendengar perkataan sekutu.
Yao Meng pada saat ini tidak memiliki kekuatan atau potensi yang kuat untuk ditemukan sebagai seorang sekutu. Kali ini Yao Meng memiliki sebuah kegelisahan dan Yao Meng benar-benar tidak bisa lagi menyembunyikannya. Akhirnya setelah menahan dirinya pun segera menceritakan seluruh cerita yang dirinya pikirkan. Yao Meng berkata sejujurnya selain kekuatan dari klan Xiao dan klan pemusnahan, sebenarnya ketua Xiao Yan juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memonopoli pil kelas bawah di benua Dodi. Selain itu dengan bantuan aliansi bisnis dan Kaisar Iblis Xiao Yan pasti akan keluar dari Dizhou. Tentu saja klan Xiao akan menjadi pemimpin di daratan. Dan dengan kekuatan seperti itu maka klan monster ilusi pada saat ini tidak ingin tinggal di tempat terpencil seperti di Dizhou. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memutuskan ingin mengikuti tetua Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menatap Yao Meng dengan penuh arti dan terus bertanya. Xiao Yan menanyakan apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh tetua Yao Meng. Tetua Yao Meng terkejut dan berkata bahwa tetua Xiao Yan benar-benar kuat, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan Yao Meng terhadap tetua Xiao Yan, sehingga Yao Meng pada saat ini berpikiran bahwa setelah klan Xiao meninggalkan Dizhou, maka Kaisar Ming akan memanfaatkannya, sehingga lembah Tianming pasti akan bangkit dan dirinya yang merupakan pemimpin klan monster ilusi harus bergantung pada orang lain di masa depan. Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka akan lebih baik jika dirinya mengikuti tetua Xiao Yan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Menanggapi perkataan tersebut Kaisar Ming tanpa sadar tertawa. Kaisar Ming pun sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya, apakah kepala klan monster ilusi khawatir bahwa klan Ming dan lembah Tianming akan membuat mereka semua kewalahan di masa depan? Menanggapi pertanyaan tersebut Yao Meng pada saat ini hanya bisa nyengir dan menggaruk kepalanya. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh harap dan merasa khawatir di dalam hatinya. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini menjadi serius. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah yang baru saja dikatakan adalah kebenaran? Yao Meng yang melihat harapan pun buru-buru mengakui perasaannya. Yao Meng berkata bahwa dirinya mengucapkan setiap kata ini benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini sedikit senang dan bertanya jika begitu permasalahannya apakah semua anggota dari klan monster ilusi pada saat ini setuju. Xiao Yan pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah Yao Xi dan ribuan prajurit yang berada di bawahnya. Tentu saja Yao Xi adalah orang yang baik kepada klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yan secara alami berharap untuk mendengar suara mereka. Akhirnya Yao Xi dan yang lainnya pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tetua sangat benar. Mereka bersedia mengikuti perintah ketua untuk mengikuti Tuan Muda Xiao Yan. Melihat dukungan dari Yao Xi dan yang lainnya, tentu saja Yao Meng pun seketika buru-buru bertanya kepada Xiao Yan, bagaimana keputusan Tuan Muda Xiao Yan? Pada saat ini Xiao Yan berpikir jika klan monster ilusi bergabung maka kekuatan Xiao Yan pasti akan lebih besar. Xiao Yan secara alami senang tetapi pada saat ini Xiao Yan mengingat Kaisar Monster. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu memang bagus, tetapi mereka adalah anggota dari klan monster. Sementara itu Xiao Yan dan Kaisar Monster pada saat ini memiliki persahabatan yang baik. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan di masa depan? Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini baik Yao Meng maupun Yao Xi dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut, karena tanpa diduga Xiao Yan pada saat ini berteman dengan Kaisar Monster. Yao Meng pada saat ini bahkan lebih yakin bahwa dirinya benar-benar tidak memilih pihak yang salah. Lalu akhirnya Yao Meng pun buru-buru berkata agar Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir. Apalagi ada banyak cabang yang tidak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil di klan monster, dan hanya populasi utama yang sebenarnya yang dikendalikan di tangan kaisar klan masing-masing, sedangkan untuk cabang lainnya mereka tidak akan mengganggu keberadaan yang lainnya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak khawatir. Tampaknya di masa depan cabang klan monster lainnya akan dimasukkan setelah mengembalikan orang suci itu.
tampaknya sangat sulit untuk menjelaskan kepada Kaisar Monster ketika mereka bertemu. Mendengar kata-kata orang suci dari klan monster Yao Meng dan Yao Xi pada saat ini menjadi pucat, keduanya benar-benar terkejut dan bertanya, apakah baru saja Tuan Muda Xiao Yan mengatakan orang suci dari klan monster telah kembali? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa orang suci mereka memang telah kembali. Xiao Yan secara pribadi menemukannya dan mengembalikannya ke klan monster. Xiao Yan juga lupa memberitahu semua orang bahwa tetua tertinggi klan monster, begitu juga dengan nenek moyang mereka, telah berulang kali menyuruh Xiao Yan untuk pergi ke tempat mereka berkunjung. Ketika Xiao Yan mengatakan hal ini, semua orang benar-benar terkejut. Bahkan anggota klan Xiao pada saat ini benar-benar sangat senang. Sementara itu mulut Kaisar Ming terbuka lebar dan dirinya tidak pernah menyangka bahwa level Xiao Yan saat ini sangat tinggi. Bahkan leluhur dari klan monster secara khusus untuk datang sendiri. Sementara itu pada saat ini Yao Meng benar-benar merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Tentu saja pengharapannya kepada Xiao Yan pada saat ini benar-benar melambung lebih tinggi. Bahkan dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan mulai berkata kepada Xiao Yan bahwa tetua Xiao Yan telah membantu klan monster mereka menemukan orang suci. Selain itu tertua Xiao Yan juga sangat baik kepada klan monster mereka di sini. Oleh karena itu dirinya ingin membayar tetua Xiao Yan dan tolong jangan menolak menjadi tertua mereka. Xiao Yao dan Kaisar Ming pada saat ini benar-benar tertegun. Lalu Yao Meng bahkan memberikan penyerahan klan sebagai alasan yang terdengar tinggi untuk membalas terima kasihnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini pun tersenyum dan menghela nafas. Xiao Yan pun segera mengungkapkan terima kasih kepada Yao Meng. Xiao Yan lanjut berkata, mulai sekarang klan monster ilusi dan klan Xiao akan menjadi sebuah keluarga. Mulai sekarang klan monster ilusi akan menjadi cabang ilusi dari klan Xiao. Tentu saja mereka akan menikmati perlakuan yang sama seperti klan Mizu. Selain itu mereka juga akan diberikan 5 buah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Selain itu ada juga 20 keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Mendengar hal tersebut Yao Meng pun memandang ke arah Xiao Yan dengan kebingungan. Karena bagaimana mungkin posisinya pada saat ini disamakan dengan klan pemusnahan. Bahkan Yao Xi pada saat ini juga terkejut sesaat. Lalu dirinya merasa sedikit kecewa di dalam hatinya dan dengan ekspresi muram yang berada di wajahnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao juga pada saat ini merasa sangat cemas. Xiao Yao menyadari orang-orang dari klan monster ilusi pada saat ini memiliki kekecewaan di wajah mereka. Sehingga dirinya pun segera berbicara di samping Xiao Yan bahwa ini tidak bisa dilakukan. Klan monster ilusi benar-benar sangat baik kepada mereka. Jika mereka tidak bisa memperlakukan semua orang dengan adil maka itu akan menjadi kekecewaan besar. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera menjawab dengan percaya diri. Xiao Yan meminta agar leluhurnya jangan khawatir. Xiao Yan sengaja memukul kesombongan mereka sebagai hukuman kecil karena menyerang klan Xiao mereka sebelumnya. Akhirnya Xiao Yan segera melihat semua anggota klan monster dan bertanya, apakah mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan telah bertindak tidak adil? Semua anggota dari klan monster pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mereka berkata bahwa bawahan tidak berani. Karena mereka telah menyerah kepada klan Xiao maka mereka harus mematuhi perintah tertua tanpa keluhan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan mulai berkata dengan keras. Xiao Yan berkata bahwa hal itu sangat bagus. Xiao Yan bukanlah orang yang tidak bisa membedakan antara sebuah permasalahan dengan permasalahan lain. Lalu yang baru saja Xiao Yan katakan hanyalah sumber daya dasar untuk klan monster ilusi. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Yao Meng diam-diam menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata, karena klan monster ilusi telah menunjukkan kebaikan kepada klan Xiao, maka Xiao Yan akan menambahkan 5 keterampilan bertarung tingkat tinggi dan tingkat lanjut. Selain itu Xiao Yan akan memberikan keterampilan khusus tingkat keterampilan bertarung tingkat D yang diberikan ke dunia iblis. Perkataan Xiao Yan ini secara alami pada saat ini membuat semua orang terdiam. Mereka berpikir bahwa semua hal ini benar-benar terlalu tidak nyata.
Lalu akhirnya setelah beberapa saat semua orang dari klan monster ilusi pun pulih dan bersorak dengan keras, mereka menyadari bahwa hadiah ini benar-benar terlalu murah hati dan cukup kaya, bahkan hal ini memungkinkan kekuatan kecil berkembang pesat menjadi kekuatan menengah, bahkan Kaisar Ming yang berada di samping pada saat ini juga merasa sedikit kecemburuan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan kembali menambahkan bahwa Xiao Yan berjanji setelah mencapai puncak bintang 4 maka Xiao Yan akan membantu menerobos ke bintang 5. Tentu saja semua orang benar-benar kembali dikejutkan terutama dengan Yao Xi. Dirinya bergumam bahwa ini adalah ketinggian yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam mimpinya. Melihat Yao Xi yang tertegun Xiao Yan pun segera menepuk bahu Yao Xi. Dengan ekspresi kagum di wajahnya, Xiao Yan berkata hanya saja keterampilan bertarung dasar tingkat D tidak cocok dengan teknik pedang yang Yao Xi latih. Apakah Yao Xi mau berlatih teknik lain? Akhirnya Yao Xi pun segera tersadar dan dirinya dengan sangat lugas segera menjawab perkataan Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa keterampilan yang dipraktekkan olehnya sama sekali tidak populer. Secara alami Yao Xi benar-benar bersedia untuk berlatih kembali. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya mengangkat telapak tangan kanannya. Xiao Yan membuka kelima jarinya dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Lalu suara garing tulang pada saat ini seketika membuat semua orang terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berteriak dengan suara yang tegas. Xiao Yan berkata seperti yang semua orang lihat bahwa Xiao Yan memiliki hadiah dan hukuman yang jelas. Xiao Yan pun segera mengayunkan tinjunya dan lanjut berkata, siapapun yang berkontribusi pada klan Xiao pasti akan mendapatkan hadiah yang bagus, tetapi siapapun yang tidak baik kepada klan Xiao maka Xiao Yan tidak akan pernah menganggapnya dengan enteng. Tentu saja langkah yang dibuat oleh Xiao Yan ini telah benar-benar membangun prestise yang tidak tergoyangkan di hati semua orang. Lalu semua orang dari klan Xiao pun memandang ke arah Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Lalu di tengah sorak-sorai ini mata Xiao Yan menjadi suram dan dingin. Xiao Yan segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan memimpin Ziying dan yang lainnya untuk menghancurkan klan iblis Yimou, dan merupakan suatu hal yang pasti bahwa mereka akan mencabut klan iblis Yimou dari benua Dodi. Di bawah dorongan Xiao Yan ini semangat juang semua orang benar-benar telah melambung tinggi, bahkan Doki segera melonjak dan pisau tajam mereka segera terangkat tinggi ke langit. Mereka benar-benar akan langsung bergerak jika Xiao Yan telah memberikan perintah. Pada saat ini semua orang benar-benar dipenuhi semangat untuk bertempur. Sementara itu Xiao Yan bertanya kepada Kaisar Ming bahwa Xiao Yan ingin mengetahui apakah Kaisar Ming ingin ikut dengan klan Xiao untuk berperang melawan Yimou? Mendengar pertanyaan tersebut Kaisar Ming pun segera setuju. Dirinya segera berkata tentu saja Lembah Tianming selalu maju dan mundur bersama dengan klan Xiao. Dirinya pun memandangi Xiao Yan dari atas sampai bawah. Pada saat ini dirinya merasa bangga karena dirinya benar-benar tidak salah memilih orang. Lalu sudah beberapa lama waktu berlalu dan sudah waktunya Xiao Yan menjadi orang terbaik dari benua Dodi. Pada saat ini ketiga klan telah benar-benar bergabung untuk menghancurkan satu klan yang akan punah. Pada saat ini hanya ada Lembah Tianming yang berada di Dizhou di bawah Kaisar Ming. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah dirinya harus bahagia atau khawatir. Pada saat ini Kaisar Ming benar-benar memikirkan apa yang harus dirinya lakukan di masa depan. Menyadari pemikiran dari Kaisar Ming, Xiao Yan pun berdeham sebelum akhirnya mau tidak mau bertanya. Xiao Yan segera bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Kaisar Ming katakan. Lembah Tianming selalu membantu klan Xiao ketika mereka berada di dalam permasalahan. Oleh karena itu selama Xiao Yan dapat melakukan apa yang Xiao Yan bisa, maka Xiao Yan pasti akan membantu Kaisar Ming untuk menyelesaikannya. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini hati dari Kaisar Ming pun seketika menghangat. Dirinya melihat ketulusan di wajah Xiao Yan ini semakin membuatnya tidak bisa berkata-kata. Melihat Kaisar Ming yang terdiam Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin penasaran. Xiao Yan pun segera berkata bahwa setelah masalah klan Xiao-nya diselesaikan Xiao Yan pasti akan meninggalkan Dizhou. Selain itu masa dari Lembah Tianming untuk menguasai Dizhou benar-benar sudah dekat.
mungkinkah Kaisar Ming selalu khawatir kekurangan sumber daya dan tidak dapat mengikuti kecepatan kemajuan? Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa kali ini lembah Tianming sangat baik kepada klan Xiaonya, dan hal-hal yang dijanjikan kepada klan monster ilusi dan klan pemusnahan sebelumnya akan sama untuk di lembah Tianming dan bahkan lebih. Alasan mengapa Xiao Yan tidak mengatakannya sekarang adalah karena Xiao Yan ingin memberi bantuan kepada Kaisar Ming. Selain itu, jika ada hal lain yang dibutuhkan di lembah Tianming, maka Kaisar Ming tidak perlu lagi untuk menyebutkannya. Mendengar kata-kata tulus dari Xiao Yan ini, Kaisar Ming pun mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan diam-diam, lalu keseimbangan ragu-ragu di hatinya mulai miring ke arah sisi Xiao Yan. Tentu saja semuanya harus fokus pada masa depan lembah Tianming, namun Kaisar Ming akhirnya pada saat ini telah membuat keputusan, bahkan Xiao Yao tua telah menyerahkan masa depan klan Xiao kepada Xiao Yan. Oleh karena itu, mengapa Kaisar Ming pada saat ini tidak bisa melakukannya? Kaisar Ming pun melirik ke arah Xiao Yan, mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Setelah itu dirinya segera berkata, "Tidakkah Xiao Yan berpikir bahwa Kaisar Ming dan lembah Tianming datang untuk membantu klan Xiao karena membalas kebaikan klan Xiao?" Xiao Yan yang melihat ketidaksenangan dalam nada bicara Kaisar Ming pun buru-buru berbicara. Xiao Yan berkata, "Sepertinya Kaisar Ming pada saat ini telah salah paham. Pada kasus ini klan Xiao lah yang harus membalas kebaikan dari lembah Tianming." Kaisar Ming pun kembali mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menggigit lidah sendiri. Setelah itu dirinya lanjut berbicara perlahan bahwa dalam faktanya lembah Tianming membantu klan Xiao. Namun semua itu dilakukan bukanlah untuk pembayaran terhadap apapun. Dirinya baru saja melihat bahwa ketiga klan pada saat ini telah bersatu. Bahkan hati dari Kaisar Ming pada saat ini benar-benar tergerak oleh karena itu sehingga dirinya ragu, apakah lembah Tianming juga ingin bergabung dengan klan Xiao atau tidak. Mendengar perkataan dari Kaisar Ming ini, Xiao Yan pun terkejut. Xiao Yan jatuh ke dalam kebekuan sesaat sebelum akhirnya tersadar dan bertanya, apakah Kaisar Ming pada saat ini sedang bercanda? Semua orang dari klan Xiao pada saat ini juga berdiri dan tampak membatu satu persatu. Suasana seketika menjadi sunyi dengan semua orang yang benar-benar hening. Sementara itu pada saat ini Kaisar Ming juga dikejutkan oleh reaksi semua orang. Dirinya pun merendahkan suaranya sebelum akhirnya bertanya lelucon apa yang bisa dirinya lontarkan kepada Xiao Yan. Bisakah semua pembahasan penting ini dianggap sebagai sebuah lelucon? Menanggapi perkataan dari Kaisar Ming pada saat ini, mata Xiao Yan seketika melebar. Setelah memastikan Xiao Yan mendengar semua perkataannya dengan benar, keringat dingin pun muncul di punggungnya. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata bahwa Kaisar Ming selalu menjadi teman leluhur yang terbaik. Kaisar Ming adalah dermawan besar bagi klan Xiao. Oleh karena itu jangan gunakan hal ini sebagai alasan karena Xiao Yan tidak mampu membayar ini. Menanggapi hal itu, Kaisar Ming pun menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan tampak tidak mengharapkan situasi ini sama sekali. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan menerima penolakan semacam ini. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yao pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan, sehingga dirinya pun mendengus berkali-kali sebelum akhirnya segera berkata kepada Kaisar Ming. Xiao Yao berkata bahwa dirinya telah mengenal Kaisar Ming selama bertahun-tahun, namun baru hari inilah pertama kalinya Kaisar Ming membuat Xiao Yao benar-benar kehilangan akal. Lalu situasi hening pun terus berlanjut hingga semua orang kembali pulih. Kaisar Ming pun segera mengangkat alisnya dan berkata bahwa semua ini kesalahan Xiao Yan. Klan Mizu dan klan monster ilusi telah bergabung. Oleh karena itu mengapa Kaisar Ming pada saat ini tidak bisa bergabung juga? Menanggapi hal itu, Xiao Yan melirik ke arah Kaisar Ming yang keras kepala. Lalu Xiao Yan berkata bahwa Kaisar Ming adalah gurunya dalam nama dan bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menganggap Kaisar Ming sebagai orang luar. Xiao Yan pun merenung sejenak, berpikir keras di dalam benaknya. Sementara itu Xiao Yao pada akhirnya berbicara kepada Xiao Yan agar Xiao Yan memikirkan hal ini. Lihatlah apakah ada kompromi yang bisa dilakukan.
jika lembah Tianming bergabung dengan klan Xiao maka akan sangat bermanfaat bagi klan Xiao mereka. Akhirnya Xiao Yan masih dengan wajah pahitnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sekarang leluhurnya telah berbicara dan tampaknya tidak mungkin untuk tidak setuju, tetapi Kaisar Ming adalah gurunya dalam nama. Jika Xiao Yan membawa lembah Tianming ke klan Xiao, setidaknya Xiao Yan harus memberinya gelar yang masuk akal. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata, karena Kaisar Ming bersikeras dan leluhur juga telah angkat bicara maka Xiao Yan pasti setuju. Lembah Tianming akan digabungkan dengan klan Xiao dan diubah menjadi cabang Tianming. Selain itu Kaisar Ming akan menjadi tertua kehormatan dari klan Xiao. Secara khusus Kaisar Ming akan bertanggung jawab atas pengawasan umum semua cabang dari klan Xiao. Tentu saja pengawas ini bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil dari sekte dalam dan luar dan pengembangan bakat. Sementara itu Xiao Mansion akan dibantu oleh Zhen Ni dan Le Shaolong yang dianggap sebagai Perdana Menteri. Tentu saja mereka bertanggung jawab atas ekonomi keluarga Xiao, perluasan eksternal dan pelatihan angkatan bersenjata pamungkas. Dengan begitu pada saat ini ada 3 departemen yang memiliki pembagian kerja yang jelas. Sepertinya hal ini akan bisa lebih praktis dan efektif. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Xiao Yao adalah orang yang pertama bertepuk tangan setuju. Dirinya berkata bahwa rencana dari Xiao Yan ini benar-benar sangat bagus. Selain itu dirinya juga percaya dengan Kaisar Ming karena dirinya selalu banyak membantu klan Xiao. Selain itu manajemen klan Xiao lebih terstandarisasi dengan cara ini dan setiap orang memenuhi tanggung jawabnya sendiri. Tidak lama setelah itu Xiao Li dan Xiao Long juga menanggapi hal ini dengan senyuman. Mereka segera berkata bahwa tetua dan leluhur benar-benar sangat bijaksana. Dengan begitu dirinya tentu saja akan setuju dengan keduanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar rileks dan suaranya menjadi lebih ringan ketika bertanya kepada Kaisar Ming. Xiao Yan berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah Kaisar Ming puas dengan pengaturan ini. Kaisar Ming pun menghela nafas dan benar-benar sangat segar pada saat ini. Dirinya berkata bahwa itu benar-benar hebat, tetua kehormatan dari klan Xiao dan itu adalah posisi penting dari klan Xiao. Tentu saja keputusan dari Xiao Yan ini benar-benar sangatlah bagus. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menghela nafas lega. Akhirnya Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa mereka semua pada saat ini adalah anggota dari klan Xiao, oleh karena itu mereka harus menggerakkan pasukan mereka ke utara dan menghancurkan klan iblis Yimou. Tentu wajah Kaisar Ming pada saat ini berseri-seri seolah-olah dirinya telah melihat masa depan yang cerah dari lembah Tianming. Dirinya pun segera mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua murid-murid dari lembah Tianming. Dirinya memerintahkan murid-murid dari lembah Tianming untuk mendengarkan perintah dan mengikuti perintah tetua Xiao Yan untuk memusnahkan klan iblis Yimou. Xiao Yan pun memandangi semua orang sebelum akhirnya berteriak bahwa pertempuran ini adalah perjuangan untuk balas dendam. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk prestise klan Xiao. Oleh karena itu mereka harus segera pergi. Akhirnya dengan perintah dari Xiao Yan ini semua pasukan pun segera berangkat. Semua orang pada saat ini meninggalkan medan perang yang pada saat ini dipenuhi dengan bau darah, bahkan darah berceceran di mana-mana. Lalu ranting-ranting yang patah benar-benar hancur pada saat ini. Di bawah serangan destruksi dari pasukan sekutu klan, setiap cabang dari klan iblis Yimou benar-benar hancur dan hanya menyisakan puing-puing. Dalam pertempuran ini Xiao Yan benar-benar menjadi terkenal di pertempuran pertamanya. Bahkan lebih dari setengah pasukan kecil yang berada di Dizhou tergerak oleh angin dan pergi mencari perlindungan klan Xiao. Tentu saja klan Xiao pada saat ini benar-benar bangkit dengan cepat dan tidak terbendung lagi seperti ambisi Babang Tamfan Xiao Yan yang akan selalu berburu istri lagi.